Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi pada pembelajaran PJOK pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang senam, yaitu senam lantai. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat maupun nikmat sehat, baik nikmat sehat secara fisik maupun rohani. Marilah berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya, ada yang tahu pengertian dari senam lantai? Ya, senam lantai merupakan senam yang dilakukan di lantai atau matras. Kita menggunakan matras dikarenakan pada saat pelaksanaan senam lantai itu gerakannya sangat berbahaya jika dilakukan tanpa alas atau tanpa pengaman. Jadi kita menggunakan matras atau bahan yang alas yang berbahan empuk, atau ya bisa disebut dengan busa dan lain-lain, sehingga pada saat melakukan gerakan dapat meminimalisir terjadinya cedera. Senam lantai sendiri dilakukan dengan beberapa gerakan, yaitu yang pertama ada gerakan loncatan, lompatan, gerakan guling, dan lain-lain. Untuk itu pada gerakan senam lantai tersendiri itu diperlukan berbagai macam komponen fisik, mulai dari kekuatan, ketahanan, kelincahan, kelentukan, dan keseimbangan, dan juga yang lain sebagainya. Itu banyak sekali komponen fisik yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan-gerakan senam lantai. Untuk itu pada pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Kita akan mempelajari beberapa gerakan, akan tetapi gerakannya yang mudah-mudah terlebih dahulu untuk bisa kalian pelajari dengan sebaik mungkin. Untuk itu nanti kalian bisa mempelajari sesuai dengan apa yang saya praktekkan dan saya jelaskan. Senam lantai sendiri kalau dilihat dari segi sejarahnya, senam lantai ditemukan di Yunani kuno pada tahun 1774 oleh bisa dikatakan oleh seorang guru di Jerman. Itu beliau memberikan pembelajaran senam kepada siswa-siswinya di sekolahan. Dari sana senam ini meluas hingga gerakan-gerakannya pun sedikit demi sedikit mengalami penambahan dari gerakan yang simpel-simpel, kemudian bertambah menjadi berbagai macam gerakan, dari mulai ada gerakan guling, gerakan meroda, gerakan sampai pada gerakan yang rumit untuk dipelajari, yaitu gerakan memutar atau bisa disebut dengan, kalau bahasa kita, salto. Nah, di Indonesia sendiri juga senam lantai ini digunakan untuk pembelajaran, untuk pembelajaran di sekolahan. Seperti kita sekarang ini sedang mempelajari senam lantai untuk pembelajaran kita. Kemudian senam ini nanti kita akan mempelajari senam lantai. Untuk itu nanti karena kita konteksnya pembelajaran, nanti untuk kalian bisa mempelajari gerakan-gerakan yang akan saya praktekkan. Gerakannya yang simpel-simpel dulu, yang mudah-mudah dulu untuk kalian bisa pelajari. Nanti kita akan mempelajari ada berbagai macam gerakan. Yang pertama, kalian akan mempelajari gerakan
guling atau roll. Nah, di sini gerakan roll ini ada beberapa macam, tapi nanti kita akan mempelajarinya hanya 2 saja, yaitu guling depan dan guling belakang. Kalau gerakan guling sendiri ini sebenarnya ada 4 gerakan, yaitu gerakan guling depan dan guling belakang, kemudian ada guling depan kaki lurus dan guling belakang kaki lurus. Tapi nanti kita akan mempelajari 2 saja dari guling depan dan guling belakang. Kemudian yang ketiga yang akan kalian pelajari yaitu gerakan sikap lilin. Nanti kita akan mempelajari gerakan sikap lilin. Kalian bisa mempelajarinya sesuai dengan petunjuk yang saya berikan. Sikap lilin tersendiri ini juga gerakannya sedikit lebih mudah daripada gerakan-gerakan yang lainnya, karena dalam sikap lilin ini kita hanya memerlukan beberapa kondisi fisik, yaitu yang pertama ada kondisi fisiknya daya tahan, kelentukan, dan juga stabilan. Hanya memerlukan 3 kondisi fisik itu. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita akan melakukan gerakannya. Silakan kalian bisa melihat video ini dengan baik dan dipelajari sesuai dengan langkah-langkah yang saya praktekkan. Akan tetapi sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai gerakannya, alangkah baiknya kalau kita melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya meminimalisir terjadinya cedera yang mungkin karena gerakan senam lantai ini memerlukan gerakan yang lebih frontal gitu, lebih frontal daripada gerakan-gerakan olahraga lain. Jadi pemanasannya juga nanti meliputi beberapa gerakan yang harus disesuaikan dengan gerakan senam lantai. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan pemanasan terlebih dahulu. Silahkan kalian lihat berbagai macam gerakan-gerakannya, dari pemanasan tangan, kaki, dan seluruh badan. Untuk pemanasan, lakukan gerakan statis terlebih dahulu. Gerakannya dimulai dari kepala, lengan, hingga mencangkup ke semua bagian anggota tubuh. Setiap gerakannya menggunakan hitungan 1 hingga 8.
selanjutnya, lakukan pemanasan dinamis. Gerakannya juga sama, dimulai dari kepala hingga mencangkup ke seluruh anggota tubuh. Untuk hitungannya, setiap gerakan dilakukan dengan hitungan 1 hingga 8. Oke anak-anak, kita masuk ke fase gerakan guling depan. Pertama-tama, berikan penghormatan. Lalu posisikan diri dengan posisi siap, yaitu jongkok. Langkah selanjutnya yaitu letakkan kedua tangan di samping kanan dan kiri di depan matras. Kemudian tekuk kepala hingga dagu menempel ke dada. Langkah selanjutnya yaitu lakukan guling depan. Kemudian kembali ke posisi siap, yaitu posisi jongkok. Dan dilanjutkan dengan berdiri tegak dan kembali melakukan penghormatan. Oke anak-anak, gerakan selanjutnya yaitu gerakan guling ke belakang. Langkah awal, lakukan penghormatan. Kemudian menghadap ke belakang dari arah gerakan. Lalu posisikan diri pada posisi siap, yaitu jongkok menghadap ke belakang. Kemudian letakkan kedua telapak tangan di samping kanan dan kiri bagian telinga. Kemudian tekuk kepala hingga dagu menyentuh ke dada. Lakukan gerakan guling ke belakang dan kemudian diakhiri dengan gerakan posisi siap jongkok. Lalu berdiri tegap dan berikan penghormatan kembali. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan sikap lilin. Langkah awal,
lakukan penghormatan. Kemudian, posisikan diri pada posisi siap, lakukan gerakan sikap lilin dengan tubuh terlentang. Selanjutnya, tekuk kaki hingga kaki membentuk sudut 90 derajat. Lalu, tangan berada di pinggang untuk membantu menaikkan badan dan juga kaki. Pastikan antara tubuh dan kaki lurus dan sejajar. Posisikan tubuh pada posisi sikap lilin dengan hitungan beberapa kali. Semakin lama bertahan dalam posisi sikap lilin, maka gerakannya semakin bagus. Kemudian tekuk kaki dan luruskan kaki kembali ke posisi siap dengan tubuh terlentang. Langkah selanjutnya yaitu berdiri tegak dan kembali melakukan penghormatan. Oke anak-anak, itu tadi beberapa gerakan-gerakannya, dari mulai gerakan roll depan atau guling depan, roll belakang atau guling belakang, dan juga gerakan sikap lilin. Kalian nanti bisa mempelajarinya dari step demi stepnya, langkah demi langkahnya. Kalian pelajari dengan teliti, lihat video dari Bapak, kemudian kalian praktekkan sendiri di rumah. Tapi ingat, safety first. Gunakan pengaman, yaitu matras, atau bisa juga kalau tidak ada kalian bisa menggunakan kasur. Tapi kalau bisa kasurnya jangan terlalu tinggi, karena itu akan mempersulit gerakannya. Karena kasur itu kalau terlalu tinggi, tingkat keelastisannya semakin tinggi, itu akan menghambat gerakan kalian. Maka dari itu gunakanlah matras yang tidak terlalu tebal dan juga tapi tidak terlalu tipis untuk menjaga kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas gerakan-gerakannya, atau kalian merasa kalau gerakan yang Pak Guru lakukan ini salah, kalian bisa langsung menghubungi Pak Guru dan kita bisa mendiskusikannya bersama-sama. Dan kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan bisa hubungi Pak Guru secara langsung melalui via WhatsApp ya, seperti biasa. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Kita akhiri saja dengan berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan nanti kalian bisa mempelajarinya dan selamat belajar.